Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, Instagram Story ini dari awal memang udah keren banget sih kalau gue bilang. Karena dia punya engagement tuh jauh lebih tinggi ketimbang feed gitu ya. Nah makanya di video kali ini gue akan bahas tentang bagaimana kita mengoptimasi Instagram Story dalam kita menjual properti ya. Buat kamu-kamu yang mau mengoptimasi penjualannya, yang mau meningkatkan penjualannya, yang mau meningkatkan bisnisnya, mau dapetin motivasi juga, terus belum subscribe di channel ini, buruan. Sekarang klik dulu subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya nanti ketika gue update ya lu bisa dapetin updateannya secara langsung dan bisa langsung praktek dan penjualannya jadi jauh lebih bagus gitu loh. Nah, kali ini gue mau bahas apa sih? Kali ini gue pengen bahas tentang Instagram Story. Nah, ini adalah satu tools yang kalau saya bilang sih kadang-kadang kita tuh underrated ya. Underrated itu artinya kita nggak begitu merhatiin gitu loh. Yang kita gunakan ya cuman buat happy-happy aja gitu loh. Padahal sebenarnya kalau untuk jualan nih justru di sini tempatnya jualan gitu, powerful banget ya. Kalau di feed kan kita ngobrolnya tentang bagaimana kita bikin konten yang berkualitas, yang engage dengan audiens kita, dengan follower kita gitu ya. Nah sebaliknya kalau di story itu kita lebih banyak berkreasi, lebih bebas gitu ya. Karena bisa dibilang tanpa edit. Oke, kita sekarang masuk dulu ke ini kita ya, ke slide berikutnya dulu. Nah di sini, dulu. Kenapa Instagram Story? Nah ini ada alasannya ya. Yang pertama yaitu Instagram Story itu dia punya engagement tuh sangat-sangat tinggi gitu loh. Nah teman-teman lihat ya kalau di Instagram itu kita bisa lihat tuh di atasnya tuh muncul tuh ya story ya, thumbnail story itu muncul di atas. Apalagi kalau kita live gitu itu kayak ada semacam hey ini gue lagi live nih gitu loh. Hey gue baru update story gue nih gitu loh. Nah ini sebenarnya kesempatan karena disitulah apa ya istilahnya ya, attractionnya kemudian juga kayak semacam sinyalnya itu dibutuhkan banget untuk mereka nanti melihat akun kita. Nah, makanya karena dia engagementnya tinggi terus juga ada notifikasi ya tentunya kita harus memanfaatkan hal tersebut gitu ya. Nah ini makanya pada video kali ini lu harus tonton sampai habis karena kita akan bahas nih ya bagaimana nanti IG story kita tuh dilihat orang. Kemudian yang kedua, kita juga bisa meng-invite orang untuk memfollow account kita. Apalagi kalau dia lihat misalkan, oh akun kita sesuai banget nih sama minatnya dia, interestnya dia gitu loh. Ya kayak misalkan orang-orang yang mau belajar tentang properti, gue punya akun tentang sharing-sharing di strategi properti gitu ya, bagaimana orang nanti bisnis propertinya jadi lebih bagus segala macem. Terus dia lihat gue ada story gue di situ bercerita tentang bagaimana misalkan optimasi Instagram, optimasi Facebook, tentunya mereka akan tertarik dan mereka akan follow gitu loh. Jadi membuat orang menjadi mau memfollow akun kita, itulah fungsinya story gitu ya. Nah kemudian yang berikutnya apa lagi? Yang berikutnya adalah more casual dan personal gitu ya. Jadi karena saking casualnya itu, kita tuh jadi nggak bisa menutup-nutupi atau meng-create apa yang membuat orang tuh menjadi apa ya, ini bohongan nih gitu loh, nggak bisa gitu. Jadi kita bener-bener real kita gitu. Dan itu memang sih kalau gue bilang sih kalau kita mau personal branding, kalau kita mau muncul di sosial media, jangan kita bikin sesuatu yang gimana gitu. Justru jadi diri kita sendiri karena keunikan kita itulah yang akhirnya nanti membuat akun Instagram kita ini menjadi unik dan orang jadi mau memfollow kita. Karena keunikan itu penting banget. Ya, kalau teman-teman tahu teori sapi ungunya branding itu ya jadi kita orang-orang sapi putih kita jadi sapi ungu. Nah itu penting banget ya. Jadi casual dan personal itu adalah sesuatu yang unik yang orang lain nggak punya gitu. Dan kemudian berikutnya apa lagi? Kenapa kita menggunakan IG story? Real life moment ya dan fun gitu ya. Kita bisa banyak interaksi nanti. Kemudian juga behind the skin gitu ya. Jadi kalau di feed itu kita bicaranya udah jadinya, barang jadinya gitu ya, ibaratnya produksinya, produknya gitu ya. Sedangkan kalau di IG story itu kita bisa ngomongin testimoni, kita ngomongin
kita lagi ngapain di lapangan gitu ya, kita lagi stres gitu ya, atau kita lagi makan di restoran atau di mana gitu ya. Nah itu menjadi real life moment, jadi behind the skin juga, kita lagi ngapain gitu ya. Itu menjadi daya tarik buat orang, karena orang-orang sekarang tuh kepo ya di sosial media tuh ya. Terus yang berikutnya apa lagi? Mirip ngevlog. Jadi kalau di YouTube kan kita ngevlog gitu ya pakai video. Nah kalau di IG kita bicaranya adalah documenting your day melalui story. Nah di story inilah yang kita lakukan apa namanya vlogging yang simple-simple ya. Kalau di YouTube kan lu mesti ngedit ya, agak berat gitu. Tapi kalau di IG story ini nah asik lah gitu. Kita hanya cukup beberapa 15 detik, 30 detik, 1 menit gitu ya, kita bisa documenting our day. Dan perlu diingat, story itu kita hanya bertahan selama 24 jam gitu loh. Makanya memang kita harus sering-sering nih gitu loh. Supaya dapetin attention dari orang-orang seperti itu. Ya oke. Nah, catatan IG story juga harus punya nilai inspirasi kalau menurut saya. Kesempatan untuk kita bisa berbagi inspirasi, memotivasi orang juga, sehingga mampu membuat orang menjadi tertarik dengan akun Instagram Anda gitu ya, kayak gitu ya. Oke, sekarang tipsnya gimana kita mengoptimasi. Kita masuk sekarang lebih dalam lagi ya tentang bagaimana kita mengoptimasi IG story. Nah hal yang pertama adalah teman-teman harus punya yang namanya rasa percaya diri dulu gitu ya, karena sarannya nanti itu kita lebih banyak konten video ya, yang kalau bisa juga ada kitanya gitu ya, minimal ada suara kitanya gitu ya. Jadi harus perbanyak konten video karena memang video ini mempunyai tingkat engagement yang paling tinggi. Latih untuk selalu mendapatkan ide ya, kalau lagi jalan nih, wah ini idenya ini nih hubungannya sama properti nih, wah ini juga nih hubungannya sama properti nih gitu loh. Dan kita buat videonya itu mengalir aja tanpa skrip. Nah yang penting punya idenya ya, punya idenya supaya nanti ngomongnya juga nggak ngelantur kemana-mana gitu ya. Nah untuk awal-awal biasanya kita kaku, biasanya kita jelek gitu atau gimana, nggak apa-apa, dilatih aja terus dulu gitu ya. Atau misalkan kalau nggak percaya diri ya diulang-ulang aja gitu ya. Kan ya enaknya kita di era sekarang ini pakai handphone aja, pakai smartphone aja itu sudah bisa mengedit seperti profesional dengan cara cepat gitu ya. Seperti itu, jadi tanpa skrip, mengalir aja itu loh. Jadi percaya diri. Dan juga nanti kalau ngambil video itu ambil yang cahayanya bagus, mukanya jadi nggak burem gitu ya. Terus kameranya juga ya minimal smartphone yang lumayan lah gitu ya, kamera belakangnya, kamera depannya juga gitu loh, sehingga kualitas video itu cukup bagus gitu loh. Terus yang kedua, apa yang bisa kita lakukan di optimasi IG story itu? Nah ini tadi yang tadi udah seperti sampein ya, show behind the skin ya. Ya misalkan lu mau jualan apa, lu mau jualan rumah ya kan, ya show behind the skin-nya, mungkin lagi closing sama konsumen gitu ya, aduh gue lagi sama bapak ini nih gitu loh, kita lagi di notaris gitu. Jadi itu bisa ditunjukkan seperti itu. Atau juga lagi di lapangan nih, gue lagi ngecek blok A3 gitu ya, ini lagi dipasang pintunya apa gimana. Lakukan hal seperti itu karena memang itulah yang nanti orang jadi kepo, jadi pengen tahu apa sih yang sedang terjadi di akun kita gitu ya. Jadi lebih raw dan non editing. Nah kemudian berikutnya apa? Kita bisa menggunakan story feature. Story feature tuh di IG itu kan ada kayak polling, ada question, ada macam-macam tuh. Kita bisa pakai ya. Misalnya kita misalnya kita menanyakan gini, menurut teman-teman desain fasad rumah yang gue jual ini bagus atau enggak? Nah disitu kan bisa jawab tuh yes or no gitu kan, kayak gitu. Jadi kita bisa memancing orang untuk berinteraksi dengan menggunakan feature-feature yang ada di story gitu ya. Atau polling nih, mana nih menurut teman-teman ini yang tipe 1 lantai sama yang 2 lantai bagusan yang mana gitu loh. Atau yang fasadnya untuk luas 60 meter persegi sama yang luasnya 84 gitu ya, itu bagus yang mana gitu ya. Nah supaya itu sebenarnya kita mendapatkan direct respon. Nah kalau ada respon, nanti kita bisa langsung direct message ke mereka sehingga mereka nanti berinteraksi dengan kita, gitu. Jadi nanti juga si Instagramnya itu melihat akun kita ini aktif dan orang juga berinteraksi dengan kita. Nah yang berikutnya, teman-teman juga nih bisa menggunakan yang namanya hashtag. Gunakan hashtag gitu loh.
Ini sama kayak di postingan feed gitu ya, kita bisa menggunakan hashtag. Nah, cuma kan kalau di feed itu kita bisa sampai 30 hashtag. Nah, kalau di story, kalau saran saya sih mungkin 2 sampai 3 aja yang paling penting story yang mau kita gunakan. Kenapa kita menggunakan hashtag? Karena ini juga membantu reach dari story yang kita buat. Jadi si hashtag ini ada gunanya juga gitu loh. Tapi itu tadi menggunakannya jangan kayak pada saat di feed ya sampai 30 gitu tuh bisa penuh tuh gambar dari story-nya gitu ya. Screen-nya gitu ya. Itu kan penuh gitu loh. Nah, kita cukup pakai 2 sampai 3 hashtag yang jadi unggulan kita lah gitu. Seperti itu. Nah, tips yang terakhir adalah posting lebih sering. Nah, karena saking gampangnya kita menggunakan story ya, disarankan untuk kita sering mengupdate postingan story. Ya, minimal 5 postingan lah per hari gitu ya. Kali 2 kali 3 kali. Sebenarnya bisa jauh lebih banyak gitu ya. Ada orang yang sampai 30 postingan per hari. Ya, kalau sanggup idenya ada apa gitu ya. Idenya apa saja gitu ya, terus bisa dapetin 30 postingan per hari itu sih keren banget gitu ya. Ya, tapi kalau misalnya kita baru awal-awal nih gitu ya, baru mulai gitu ya nggak apa-apa sih 5 postingan per hari juga udah cukup gitu ya. Intinya adalah kita kepengen supaya akun IG kita ini menjadi aktif dan story ini itu notifikasinya yang saya tadi bilang bisa juga bentuknya story ini kita live gitu, kita bikin live di IG ya. Tapi nanti untuk live saya akan bikin video tersendiri. Makanya buat teman-teman yang belum subscribe, buruan subscribe supaya nanti kalau gue update materi tentang IG live bisa dapetin notifikasi. Nah, sampai di sini ya kan. Sampai di sini. Materi yang saya sampaikan ini menurut teman-teman gimana nih? Ya, menurut teman-teman gimana? Ya, apakah iya Bang Omar, gue belum percaya diri kalau pakai story itu gimana caranya? Bla 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 gitu. Lu komen aja di bawah ya. Atau mungkin Bang, gue udah pakai 1, 2, 3 gitu loh. Nah, lu komen juga di bawah. Bang, gue udah pakai semuanya gitu loh. Lu juga boleh tulis di bawah. Intinya gue pengen lu komen di bawah. Apakah materi ini cukup bermanfaat buat kalian semua gitu ya, supaya gue makin semangat bikin kontennya gitu ya. Nah, jangan lupa juga Bang Omar ini sebenarnya punya satu course ya, punya online course gitu ya. Buat teman-teman yang masih apa ya istilahnya, masih galau di dunia properti nih, gue pengen serius nggak ya, gue pengen lanjut nggak di dunia properti ya. Kayaknya jualan properti itu susah deh gitu segala macam. Pengen menguatkan hatinya, pengen menguatkan niatnya. Gue ada course nanti lihat aja di omarclass.com ya. /super agent, nanti cari aja di situ. Bagaimana nanti gue akan kasih kepada teman-teman training menjadi seorang agent properti yang keren, menjadi broker keren, menjadi maklar yang keren gitu loh. Jadi ikutin di situ ya, nanti juga kita akan berbagi banyak di situ, kita akan berinteraksi banyak dan saya harapkan teman-teman bisa melihatnya di deskripsi dan bisa langsung klik di situ untuk daftar. Oke. Gue rasa itu dulu cukup ya. One day one video nih di YouTube ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman, thank you atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.